Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pagi lawat Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur, itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua Bapa. Kami akan masuk di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semua berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Kami siap menerima berkat yang terbaik daripada Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, kita patut bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di tempatnya masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami, buat hari yang baru. Firman disampaikan bagi kami sekalian demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Seringkali kita mendengar tentang amanat agung. Ya, Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka. Jadi utama yang Tuhan mau adalah kita jadi murid dan diajar. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, hampir seluruh pelayanan Yesus di dunia ini lebih banyak mengajar. Itu boleh kita baca dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 23, dikatakan begini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, sampai seterusnya. Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-25. Jadi mujizat itu terjadi, ya, kesembuhan terjadi, penyakit disembuhkan, kelemahan dilenyapkan. Itu diawali ketika Tuhan mengajar. Jadi dalam kata lain, setiap yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanannya, mengadakan mujizat, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, itu sebenarnya tujuannya di balik itu semua adalah Tuhan sedang mengajar umatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 kita pernah baca tentang seorang perempuan yang hampir mati dirajam, dan Tuhan berkata, pergilah, ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Di satu sisi Yesus membela, tapi di satu sisi juga Yesus itu memberikan suatu pengajaran. Waktu Yesus menyembuhkan Bartimeus, ketika Tuhan membangkitkan anak muda di Nain, ketika Tuhan, ya, membangkitkan Lazarus, ketika Tuhan menyembuhkan, ya, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang buta, orang yang bisu, orang yang tuli. Bahkan ketika Tuhan menyembuhkan, ya, orang yang penyakit kusta, semuanya kalau kita lihat itu di satu sisi yang sangat Tuhan tegaskan adalah soal Tuhan mengajar mereka. Artinya Tuhan mengubahkan paradigma kita, paradigma orang-orang yang disembuhkan. Jadi Tuhan tidak mengajar kita untuk jadi sultan, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi kaya, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup senang. Ya, memang itu akan ada, ya, kesembuhan, berkat, berlimpah-limpah itu memang ada, tetapi diawali dari pengajaran. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mengawali hari yang baru, aktivitas kita yang baru, jangan lupa untuk juga buka Alkitab, baca firman. Disitulah Tuhan akan mengajar. Baru kemudian hal-hal yang lain Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan demikian. Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12, ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba, ya, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Allah. Ya, ayatnya ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada didikan, ada ajaran. Jadi artinya begini, waktu kita sedang menghadapi pergumulan, persoalan, sebenarnya Tuhan sedang mau mengajar kita melalui pergumulan kita, melalui penyakit kita, melalui masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang mengajar. Ya, bukan sekedar hanya kita terima berkat, tapi Tuhan mau di balik itu kita terima didikan. Wahyu pasal yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi, ya, pagi hari ini satu kunci. Kalau hari ini sedang punya masalah, punya pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang mendidik engkau. Tuhan sedang mengajar engkau. Tuhan sedang bicara melalui pergumulan persoalanmu. Masalah kesembuhan, masalah kelepasan, masalah kemerdekaan, masalah berkat, itu adalah bagian yang akan mengikuti ketika kita rela untuk diajar. Masing-masing kita punya pengalaman, dia diajar Tuhan. Masing-masing punya pengalaman berbeda-beda, tapi tujuannya supaya kita berubah menjadi lebih baik. Kemudian berkat menyusul. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk orang muda. Jangan pernah menolak ajaran didikan Tuhan, karena di balik itu semua ada berkat yang Tuhan akan curahkan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat berkat Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami
belajar untuk diajar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Untuk warta jemaat, hari Kamis ini kita akan jumpa doa bersama dengan Mesbah Pendoa Syafaat. Ibadah VIP digabung di Mesbah Pendoa Syafaat dengan aplikasi Zoom. Yang kedua, saya ingin sampaikan hari Jumat pukul 15.30 ada ibadah WBI secara onsite ya di gereja. Lalu pada hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah Bapak bagi Kristus secara onsite di keluarga Bapak Steve Platumeten dan pelayan firman Tuhannya Mr. Fardi Dornik. Ya, saya perlu sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, yang ibu-ibu ingatkan bapaknya untuk datang ibadah BBK. Bapak-bapak jangan lupa segera kalau dari kantor jangan ngelayap-layap lagi, langsung kita cari ibadah BBK. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dengan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Ya Tuhan, tolong sepanjang pekan ini anak-anak yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati, yang bekerja usaha dagang, pegawai sipil, pegawai negeri, anggota Polri, anggota TNI dan seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan apapun. Tuhan berkati. Tuhan buat mereka berhasil. Perlindungan Tuhan atas mereka sekalian. Mereka yang berangkat berjalan dengan kendaraan bermotor, kendaraan mobil, semuanya Tuhan juga lindungi. Sampai pada nanti malam kami kumpul lagi bersama dengan keluarga dalam anugerah Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Salam, haleluya.